Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haldasia dengan NIM 2010-2060-21. Pada kali ini, saya akan membahas contoh soal dimensi 3 mengenai jarak pada bidang. Berikut pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal dimensi 3 mengenai jarak pada bidang. Contoh soal yang pertama yaitu pada bidang 4 TABC diketahui ABC segitiga sama sisi. Rusuk TA tegak lurus bidang alas. Jika panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi 15 cm, maka jarak titik A ke bidang TBC adalah. Nah, kita buat dulu bidang 4 TABC-nya dengan titik T adalah tingginya dan alasnya adalah ABC. Dan kita ketahui bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi. Setelah itu kita misalkan proyeksi titik A pada bidang TABC itu adalah A aksen dan kita letakkan di sini. Aksen sehingga kita peroleh jarak dari titik A ke bidang TBC yaitu adalah A aksen. Dan di sini adalah letak tegak lurusnya. Setelah itu kita buat garis titik A yang menghubung di garis BC. Dan kita buat tegak lurusnya di sini. Garisnya dan tegak lurusnya di sini. Dan kita misalkan titik ini sebagai T aksen. Kita masukkan diketahui tadi yaitu rusuk TA tegak lurus di bidang alas jika panjang rusuk alas 10 cm. Berarti sini adalah 10 cm dan tinggi limas yaitu 15 cm. Tinggi limasnya di titik A sama T yaitu 15 cm. Untuk mencari AT aksen, kita menggunakan segitiga bantu dari ABT aksen. ABT aksen. Kita buat dulu garis bantunya. ABT aksen. Di mana AB kita dapatkan yaitu 10 cm. BT-nya karena BT adalah terletak di garis BC, maka BT adalah setengah dari garis BC, yaitu 5. Kita dapatkan 5 cm. Nah, kita akan mencari garis AT aksen. Kita gunakan rumus Pythagoras. Itu AB aksen sama dengan BT. AB kuadrat sama akar dari BT kuadrat ditambah AT aksen kuadrat. Kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilai AB kuadratnya yaitu 10 cm. 10 kuadrat, 10 kuadrat. Dan nilai BT kuadratnya yaitu 5 kuadrat ditambah AT aksen kuadratnya belum diketahui. Jadi kita keluarkan AT aksen kuadratnya. T aksen kuadrat 10 kuadrat yaitu 100 dikurang 5 kuadrat yaitu 25.
Jadi AT aksennya yaitu 5 akar 3. Setelah kita mendapatkan AT aksen yaitu 5 akar 3, kita akan menghitung TT aksen dari segitiga AT aksen. Kita gunakan rumus Pythagoras lagi. Kita buat T aksen kuadrat sama dengan akar dari AT aksen ditambah AT kuadrat. Ini kuadrat. Kita masukkan nilainya. AT aksen kuadrat tadi yaitu kita dapatkan 5 akar 3. 5 akar 3 kuadrat ditambah AT tadi kita dapatkan 15, sehingga 15 kuadrat. Nah, akar dari 5 akar 3 kuadrat tambah 15 kuadrat yaitu 75 tambah 225. 75 ditambah 225 yaitu akar 300. Dan kita dapatkan yaitu 10 akar 3. Oke, kita sudah mendapatkan TT aksen sama dengan 10 akar 3, AT aksen sama dengan 5 akar 3, dan AT sama dengan 15 cm yang diketahui tadi. Selanjutnya, kita gunakan luas segitiga dari T aksen untuk mencari A aksen. Jadi kita tulis ini luas dari ATT aksen yaitu setengah dikali alasnya yaitu TT aksen dikali tingginya A aksen dengan setengah dikali AT aksen kali AT. Nah, karena ini sama jadi kita coret dan kita masukkan nilai dari TT aksen yaitu 10 akar 3. 10 akar 3 karena A aksen belum diketahui, masukkan AT aksennya yaitu 5 akar 3 kali AT nya sama dengan 15. A aksen sama dengan karena ini akar 3 nya sama jadi kita coret juga, jadi kita jumlahkan 5 dikali 15 dibagi 10, jadi 5 dikali 15 yaitu 75 per 10. Jadi kita dapatkan A aksen yaitu 7,5. Contoh soal kedua yaitu suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang berbentuk bangun seperti berikut. Jadi di sini merupakan bangun prisma segitiga yang ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi dengan panjang BF yaitu 13 cm dan BC sama dengan 12 cm. Pertanyaannya yaitu tentukan jarak antara titik A ke bidang BCFE. Jadi pertanyaannya itu adalah jarak antara titik A ke bidang B, C, F, E. Nah, untuk menghitung atau menentukan jarak menggunakan titik A ke bidang BCFE bisa diwakili oleh garis dari titik A ke garis BE. Ke garis BE seperti ini. Dan kemudian kita ambil garis yang tegak lurus dengan BE, yaitu di sini.
Sekarang kita buat segitiga bantu dari ABE ini. Kita keluarkan dulu segitiga ABE. Dengan A letak di atas, sini B, dan di sini C. Karena segitiga, mohon maaf, di sini E. Kita putar sedikit. Karena segitiga ABE ini segitiga sama sisi, jadi sisi AE sama dengan sisi AB sama juga dengan sisi BE. Karena segitiga sama sisi. Dan kita buat garis tegak lurus tadi. Itu cukup mencari satu sisinya saja untuk menemukan ketiga sisinya. Jadi pertama kita akan mencari sisi BE. Sisi BE, karena dari soal diberikan petunjuk bahwa BF tadi adalah 13 dan BC yaitu 12 cm. Jadi untuk mencari panjang BE bisa dicari dengan menggunakan segitiga bantu dari BEF dengan panjang EF sama seperti panjang BC yaitu 12 cm. Jadi kita keluarkan dulu segitiga bantunya yaitu BEF. BEF, sini tegak lurusnya. Panjang BF yaitu 13 cm, yang ini tadi. Dan panjang EF yaitu 12 cm. Panjang EF yaitu sama dengan panjang BC yaitu 12. Dan kita akan mencari panjang dari BE. Untuk mencari panjang BE, kita gunakan Pitagoras, yaitu BE kuadrat akar dari BF kuadrat dikurang EF kuadrat. BF tadi yaitu 13 cm, jadi 13 kuadrat kurang EF tadi 12, di 12 kuadrat. Jadi nilai dari 13 kuadrat yaitu 169 dikurang 12 kuadrat yaitu 144. Jadi akar 169 dikurang 144 yaitu 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi kita dapatkan panjang BE yaitu 5 cm. Kemudian kita kembali lagi pada segitiga ABE tadi. Kita buat lagi segitiga ABE. Karena segitiga ABE merupakan segitiga sama sisi, jadi sisinya tuh sama semua, yaitu 5 cm. BE tadi 5 cm, AE juga 5 cm, dan AB juga 5 cm. Karena di sini segitiga sama sisi, jadi panjang dari A ke garis BE tadi yang tegak lurus berada di garis sisi BE, kita namakan yang ini tadi, garis tegak lurus tadi, kita namakan sebagai titik O. Untuk mencari panjang AO, kita gunakan dari segitiga ABE. Kita ambil segitiga siku-siku AOB. Dan untuk mencari AO, kita gunakan lagi Pitagoras, yaitu AO
sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang UB atau BO kuadrat. Kita masukkan nilainya. Akar dari AB kuadrat yaitu 5 kuadrat kurang, karena OB adalah panjang dari garis EB. Jadi OB itu setengah dari EB. Kita bisa menggunakan 2,5 atau bisa menggunakan 5/2. Dan di sini saya buat 5/2 kuadrat. Jadi nilai dari 5 kuadrat yaitu 25 dikurang 5/2 kuadrat yaitu 25/4. Jadi ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 100 dikurang 25 yaitu 75/4. Terlebih dahulu kita pecahkan lagi 75-nya menjadi akar 25/4 dikali 3. Karena akar dari 25/4 yaitu 5/2 akar 3. Jadi hasilnya adalah 5/2 akar 3.